Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Untuk kesekian kalinya kita masih mengikuti himbauan dari pemerintah ibadah di rumah, dan untuk ibadah online pada kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang ibadah yang sejati yang kita ambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 27. Sudah menjadi pemahaman yang umum, walaupun itu tidak benar, bahwa yang disebut ibadah adalah kegiatan yang dilakukan di dalam tempat ibadah atau di dalam gereja. Ibadah dianggap sekedar menyanyikan lagu-lagu rohani, kidung pujian, kemudian mendengarkan khotbah dan lainnya. Bahkan ada kecenderungan mengesampingkan arti ibadah yang sesungguhnya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang ibadah yang sejati. Dikatakan di sana di dalam pasal 1 ayat 27 dari kitab Yakobus, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ada 3 hal yang menandai ibadah yang sejati. Yang pertama, ibadah yang sejati adalah melayani. Surat Yakobus pasal 1 ayat 27 itu didahului dengan pembahasan tentang ibadah adalah melakukan firman Tuhan. Pasal 1 ayat 22. Kepercayaan harus diwujud nyatakan jika tanpa perbuatan kita hanya selaku pendengar saja, dan itu artinya menipu diri sendiri. Sebenarnya kata menipu itu bermakna membuat keputusan yang terpisah dari kebenaran yang telah disingkapkan dengan jelas, atau hidup dengan firman Tuhan tetapi tidak memasukkannya dalam kehidupan yang nyata. Rasul Yakobus menyebutnya sebagai menipu diri sendiri karena orang Kristen yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan tidak akan pernah mengenal arti hidup etis maupun hidup moral. Ibadah merupakan salah satu wujud pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab itu ibadah harus dapat memberi pengaruh yang positif pada hidup dan iman kita. Dapat dikatakan bahwa ibadah memberi manfaat yang lebih luas, yaitu untuk hidup saat ini dan untuk hidup yang akan datang. Dengan maksud lain, Yakobus ingin mengatakan bahwa ibadah bukan sesuatu yang abstrak atau tidak terlihat tetapi nyata dan ternikmati oleh orang lain. Ibadah bukan sesuatu yang ada di angan-angan atau pikiran tetapi teraktualisasi dalam keseharian. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Dan itulah yang disebut ibadah yang sejati, yaitu yang berdampak sekarang dan berdampak akan datang, berdampak hari ini dan berdampak pada hidup yang kekal. Sebagaimana dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 27 menegaskan, ibadah harus dapat berdampak selama hidup di dunia dan di kekekalan, maka ibadah harus dapat dirasakan orang lain. Kata ibadah dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya religion, memberi arti perbuatan nyata dalam bentuk perbuatan yang melayani. Ibadah berarti melakukan firman Allah serta membagikannya kepada orang lain melalui perkataan dan perbuatan. Sebab itu Rasul Yakobus menegaskan bahwa
Sesungguhnya arti ibadah adalah lebih menekankan tentang melayani. Hal ini menjadi penekanan Rasul Yakobus kepada orang-orang yang menerima suratnya, yang mengatakan bahwa sebagai orang-orang yang berada di perantauan wajib untuk bersikap melayani orang lain, karena implementasi dari firman yang hidup dalam jiwa kita, yaitu ketika kita melakukan setiap firman tersebut. Firman yang ada dalam hati kita harus mampu menghidupi hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Jika firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita, maka ego akan terkikis. Selanjutnya yang bertumbuh dan berkembang hidup dalam melayani. Firman Allah akan menata hati kita untuk merendahkan diri hingga sanggup menjalankan hidup untuk melayani. Paulus menegaskan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Dalam pasal 1 ayat 1 dari kitab Yakobus ini, dia memperkenalkan diri kepada penerima suratnya dengan jabatan sebagai hamba Allah. Kata hamba berasal dari kata Yunani doulos, yang berarti budak belian, dan kata budak sendiri atau kata budak belian tersebut bermakna seseorang yang tidak mempunyai hak sama sekali atas dirinya sendiri, mutlak bergantung kepada tuannya, dan ketaatan yang total kepada perintah ataupun tugas dari tuannya. Istilah hamba Allah sesungguhnya memang sudah lazim digunakan untuk orang-orang yang melayani Allah dengan tugas khusus. Sebab itu Yakobus dalam pasal ini menegaskan bahwa orang percaya seyogyanya menempatkan diri di hadapan Allah sebagai hamba Allah yang senantiasa siap memberikan diri untuk diperintah dengan tugas-tugas ilahi. Ia siap sedia melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Sebab itu, melayani adalah bagian implementasi dari ibadah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi sepenuhnya milik Tuhan. Dan Ia sudah mempersiapkan pekerjaan untuk kita. Hal inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk diam ataupun malas melayani Tuhan yang hanya disebabkan karena merasa tidak dihargai oleh orang lain. Tuhan menghendaki supaya kita tetap berguna sampai pada akhir kehidupan kita, yaitu ketika Tuhan memanggilnya untuk menghadap tahtanya. Kerjakan apa yang Tuhan mau kita harus kerjakan sebagai bagian ibadah yang sejati. Sebagai orang percaya, seyogyanya tidak mempersulit tentang arti ibadah, karena arti ibadah sudah jelas dan sangat sederhana, yaitu melayani. Tanpa melayani sama artinya kita sedang menjauhkan makna ibadah. Jika kita tidak melayani, iman kita hanya untuk diri sendiri dan belum dapat dinikmati oleh orang lain. Ibadah bukan sekedar kita datang di gereja, mengisi bangku-bangku kosong, mengikuti ritual-ritual di dalam gereja, menyanyikan pujian, mendengarkan firman Tuhan. Bukan itu saja. Akhir-akhir ini, esensi daripada ibadah menjadi diperdebatkan. Himbauan dari pemerintah, oleh karena ada virus corona, kita supaya ibadah di rumah.
menjadi diperdebatkan. Ada yang mengatakan, masa kita lebih takut daripada virus dibandingkan Tuhan. Salah kalau kita ngomong seperti itu. Karena kita sama saja merendahkan Tuhan. Itu levelnya kita samakan dengan virus. Sehingga kita harus memilih takut sama virus apa sama Tuhan. Kalau kita menyandingkan seperti itu, kita sudah merendahkan Tuhan. Masalah kita takut kepada masalahnya, kita takut kepada virus, itu takut karena ngeri. Sedangkan takut kita kepada Tuhan itu takut, hormat, tunduk. Beda. Sama, artinya kalau kita ini suruh milih, kamu milih Tuhan, kamu milih mobil, kamu milih Tuhan, kamu milih rumah, kan bodoh. Menyandingkan Tuhan dengan materi, menyandingkan dengan virus, supaya kita harus milih yang mana, tidak bisa. Dan kalaupun kita hari ini tunduk mengikuti anjuran daripada pemerintah untuk kita terlibat memotong mata rantai penyebaran virus corona, itu bukan berarti mengurangi, itu bukan berarti menyalahi esensi daripada ibadah. Karena ibadah yang sesungguhnya itu melayani, dan melayani itu adalah artinya merendahkan serendah-rendahnya, sehingga tidak ada kemampuan untuk memberontak lagi. Melayani itu esensi daripada ibadah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ibadah itu mengimplementasikan firman yang ada di dalam hidup kita. Ibadah itu mengaktualisasikan apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Ibadah itu mewujud nyatakan apa yang kita yakini tadi, apa yang kita dengar firman itu. Itu ibadah. Ibadah yang sejati adalah melayani. Melayani harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi ibadah adalah melayani. Bagian yang kedua, yaitu ibadah yang sejati adalah peduli kepada orang lain. Kita tahu Yakobus pasal 1 ayat 1b menjelaskan bahwa Rasul Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar Palestina. Istilah 12 suku berarti bangsa Yahudi. Orang yang Yahudi yang dimaksud Yakobus adalah orang-orang Kristen Yahudi. Paling sedikit 19 kali ia menyebut mereka sebagai saudara, yang menunjukkan bukan hanya saudara sebangsa, tetapi saudara seiman di dalam Yesus. Seperti kita ketahui bahwa penerima surat Yakobus ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang tersirak di seluruh dunia, yang menderita, yang teraniaya. Itu artinya penerima surat ini menjadi pendatang di sebuah negeri orang yang tertekan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Walaupun demikian, memikul beban hidup sebagai perantau, Rasul Yakobus tetap menegaskan tentang praktek hidup yang harus mewarnai kehidupan mereka, yaitu iman, perbuatan baik, dan melayani kepada sesama. Ini menjadi penekanan penting sehingga Yakobus harus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan sia-sia saja. Orang percaya banyak yang terbuai dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang bersifat liturgis dan mengabaikan sisi ibadah yang lain, yaitu bersosial, yang merupakan arena mengimplementasikan firman Tuhan. Ibadah menjadi lengkap jika ibadah yang bersifat liturgis tersebut disertai dengan praktek hidup bersama.
Iman yang merupakan sesuatu yang bersifat rohani dapat dirasakan oleh orang lain, sehingga hidup dan ibadahmu menjadi berkat bagi orang lain. Harus diakui bahwa dengan tekanan hidup dan kesulitannya masing-masing menjadikan orang lebih memperhatikan diri sendiri. Egosentris mewarnai pola hidup manusia, dan Yakobus sangat memahami bahwa egosentris juga bisa masuk di kalangan kita. Kuatnya tekanan dan beratnya kesulitan hidupnya itu menjadikan egosentris memancing orang untuk menjadi individualisme. Orang menjadi sibuk karena terkonsentrasi untuk membuat segala sesuatunya baik dan menyenangkan bagi diri sendiri. Kepedulian terhadap orang lain menjadi luntur. Memperhatikan orang lain kerugian besar. Hal ini yang dicoba untuk ditata ulang oleh Rasul Yakobus. Kata mengunjungi dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 yang sesungguhnya lebih dari sekedar mengunjungi dan hadir secara fisik, tetapi juga memikirkannya. Pada ayat ini Yakobus menegaskan bahwa menjadi kewajiban orang percaya untuk memikirkan para yatim piatu dan para janda. Memikirkan pada pernyataan ini lebih bermakna dalam menolong mereka dengan cara apapun yang dapat dilakukan. Melalui pembahasan ini, Yakobus ingin menegaskan tentang semangat kebersamaan dalam Kristus. Di tengah egosentris yang menonjol kala itu, Yakobus ingin mengubah paradigma tersebut. Kebersamaan yang berkembang saat itu adalah memerangi orang lain, membunuh, menghancurkan. Kebersamaan terjalin karena untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Tidak heran jika kebersamaan terjalin disemangati dengan kelicikan dan kemunafikan. Sebab itu Yakobus mengibarkan konsep-konsep Kristen dalam membangun kebersamaan yang tidak sekedar penting, tetapi merupakan hak bagi orang percaya. Kebersamaan tidak untuk membangun kerajaan pribadi, tetapi untuk memperhatikan orang lain, khususnya yang masuk dalam kategori orang-orang yang kurang beruntung. Ketika Yakobus menulis surat ini dan membahas tentang para yatim piatu dan janda-janda, sesungguhnya sedang tergambar dalam hatinya tentang kelas masyarakat tertentu, yaitu masyarakat miskin. Sudah pasti orang-orang janda waktu itu juga tergolong sebagai masyarakat miskin yang sama seperti para yatim piatu. Namun dalam mengembangkan nilai-nilai kepedulian dan dalam memberikan pertolongan kepada orang lain tidak berarti hanya dibatasi oleh orang-orang tertentu saja, melainkan semua orang yang memerlukan kepedulian, yang memerlukan pertolongan kita. Melalui surat ini Rasul Yakobus terlihat sangat rindu supaya setiap orang percaya merasakan dan menikmati kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hanya dapat dinikmati jika mau memperhatikan dan mempedulikan kemalangan atau penderitaan para yatim piatu dan janda-janda, yaitu dengan membawakan kepada mereka sebahagian dari berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita selaku anak-anak tebusannya. Selain untuk membangun rasa kepedulian terhadap orang lain serta ikut merasakan penderitaannya, Yakobus juga ingin membangun rasa kebersamaan di dalam tubuh Kristus. Ketika kemalangan menimpa seseorang, kebutuhan yang mendesak adalah hal kebersamaan. Dapat dibayangkan seandainya dalam keadaan tertekan dengan masalah dan tidak ada saudara ataupun keluarga yang mengunjungi, maka terasa seperti sebatang kara yang sedang berjuang untuk hidup. Itu sebabnya Yakobus ingin memberikan sebuah dinamika baru dalam bersosial. Kehadiran orang-orang percaya akan memberikan suasana damai Kristus dalam kehidupan para yatim piatu dan para janda-janda. Roh Kristus yang ada di dalam hidup orang percaya akan memancarkan kemuliaan Allah yang akan mampu menyukacitakan hati mereka.
Dalam kemalangannya para yatim piatu dan janda-janda tidak merasa sendirian atau ditinggalkan. Ada Allah yang menjadi bapa mereka, dan ada orang-orang percaya yang menjadi saudara-saudaranya yang terhimpun dalam keluarga besar, yaitu keluarga Allah. Gaya hidup berkeluarga yang harus diterapkan dalam hidup Kristus sedang dibangun oleh Yakobus, yaitu dengan ikut merasakan kemalangan saudaranya sehingga merasa tidak ditinggalkan sekalipun dalam status sosial yang terpinggirkan. Memperhatikan orang lain yang sedang dalam kemalangannya atau dalam ketidakberuntungannya akan memberikan sukacita tersendiri sebagai orang percaya. Dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Itu artinya memperhatikan orang lain bagaikan kita melemparkan sebuah bumerang. Sejauh manapun bumerang itu kita lemparkan, ia akan kembali lagi. Demikian juga kepedulian dan kebaikan kita akan menyukacitakan kita. Sebab itu jangan ditahan-tahan lagi untuk menaburkan kebaikan dan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkannya. Perlu memperhatikan saudara kita yang sedang dalam kemalangannya. Perlu memperhatikan saudara kita yang sedang dalam tertekan. Lakukanlah sesuatu bagi mereka yang tidak beruntung. Dengan merengkuhnya akan menolong membangun kembali semangat hidupnya. Dan jika kita melakukannya, maka kita akan merasakan sukacita dalam ibadah yang sejati. Bagian yang ketiga ini, yaitu ibadah yang sejati adalah hidup suci. Kita tahu dalam pasal 1 banyak membahas tentang pencobaan-pencobaan yang sedang dihadapi oleh orang-orang percaya yang menjadi pendatang di negeri orang. Pasal 1 ayat 2 sampai ayat 3, pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Bagi Yakobus ibadah tidak cukup sampai pada perkunjungan dan kepedulian terhadap para yatim piatu dan janda-janda, tetapi juga menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan sekalipun mengalami berbagai pencobaan. Sebab pencobaan-pencobaan yang diizinkan Allah merupakan proses pertumbuhan, proses pendewasaan, dan praktek kekudusan. Kita terus memperbaiki kebiasaan hidup supaya menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 4, hingga sesuai dengan sifat Kristus. Pertumbuhan rohani orang percaya adalah pengalaman atau praktek hidup secara kudus. Orang-orang Kristen memiliki kesucian hidup berdasarkan kehendak untuk mentaati perintah-perintah Kristus. Hal ini bukan untuk menambahkan sesuatu kepada pengudusan yang dilakukan oleh Kristus ketika menempatkan orang percaya di dalam tubuhnya. Yang dimaksud Yakobus adalah kekudusan hidup, bukan kekudusan untuk mendapatkan posisi di dalam Kristus. Menjaga diri agar tidak dinodai oleh dunia ini merupakan bagian dari ibadah yang sejati. Kata dunia yang dipergunakan di sini diterjemahkan dari kata Yunani kosmos, yang memberikan makna tentang perkara-perkara yang bersifat materi dan pengaruh-pengaruh dunia yang memberikan kecenderungan merusak manusia di dalam usaha untuk menjaga kesucian kemurnian moralnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai orang percaya masih hidup dalam dunia, tetapi juga bukan dari dunia, sehingga tidak harus tunduk pada kekuatan-kekuatan dunia yang jahat yang memang mengelilingi kita. Sebuah kapal harus di perairan, tetapi jika air masuk ke dalam kapal, kapal menjadi tenggelam. Orang percaya memang harus hidup di dunia ini, tetapi akan berbahaya jika dunia sudah merasuk dan hidup ke dalam kehidupannya, sebab ia akan tenggelam di kedalaman ketidakbahagiaan dan aib. Rasul Paulus menasihati jemaat
Korintus sebagai berikut. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Paulus bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu jangan membiarkan diri hidup dalam kenajisan. Segala bentuk kenajisan tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Dalam hal ini Paulus memperingatkan bahwa hal-hal yang najis tidak hanya dilarang untuk dilakukan, tetapi dilarang juga untuk dibicarakan. Bercanda atau berbicara mengenai sesuatu secara terus-menerus akan menjadikannya suatu topik pemikiran. Ini sangat berbahaya karena hal itu dapat meningkat menjadi perbuatan. Ibadah yang sejati juga harus bersih dalam perkataan dan perbuatannya. Hanya oleh pengorbanan Kristus yang suci, manusia dikuduskan. Karya pengudusan Kristus atas keberadaan kita tidak dapat ditingkatkan lagi karena pengudusannya sempurna. Tetapi Yakobus menegaskan bahwa merupakan tanggung jawab orang percaya untuk menjaga hidup tidak tercemar oleh dunia. Orang percaya dituntut untuk hidup kudus karena Kristus kudus. Kenajisan dunia boleh ada, tetapi anak-anak Tuhan tetap menjaga hidup rohani yang benar, yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Ibadah harus bermakna ganda. Ibadah harus bermanfaat ganda, yaitu untuk sekarang kita hidup di dunia ini, tetapi juga harus memberikan manfaat untuk hidup kekal kita. Jika kita sibuk dengan apa yang dikerjakan di dunia ini, lupa menjaga diri dari pencemaran hidup di dunia, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Ibadah yang sejati adalah menjaga hidup suci. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengambil tema dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 27 tentang ibadah yang sejati memberikan peringatan kepada kita bahwa ibadah yang sejati itu harus melayani. Ibadah yang sejati itu harus peduli kepada orang lain. Ibadah yang sejati harus menjaga hidup sucinya. Biar firman Tuhan menjadi berkat buat kita sekalian. Glory, haleluya, amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang menjadi sesembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyingkapan rahasia firman Allah saat ini. Ampuni pemahaman kami selama ini yang salah, yang seringkali kami hanya mengagungkan ibadah karena seremonialnya saja ataupun liturginya saja. Itu sebabnya meteraikan firman-Mu ke dalam hati kami. Hamba-Mu sudah berhenti menjadi penyampai firman-Mu, tetapi Engkau tetap mengerjakan dan menolong untuk menumbuhkan firman-Mu ke dalam hati kami, hingga berbuah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ampuni hamba-Mu jika Tuhan mendapati pada diri hamba-Mu ada niatan untuk mencuri kemuliaan-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, dan pengagungan kami persembahkan bagi Allah yang kudus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.